Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengar dan kami percaya hidup kami berkenan dan menyenangkan Tuhan. Bahkan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata di dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Yang kabarnya luar biasa boleh angkat tangan yang katakan luar biasa. Dahsyat. Ayo dengan saya ngomong, yes, yes, yes. Ayo sama-sama. Nah gitu, haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, thank you buat semuanya. Boleh kembali sharing firman Tuhan di doa malam ini. Saya percaya Bapak Ibu semua orang-orang yang bersemangat, amin. Buktinya Bapak Ibu masih datang ibadah. Biasanya malam kayak gini, biasanya banyak keluarga yang kumpul dan makan-makan. Tapi Bapak Ibu malam hari pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena kita makan makanan rohani. Amin. Haleluya. Saudara ya tak lupa besok kita sama-sama merayakan Imlek kan. Saya berkata hari ini malam hari ini. Happy Lunar Year. Chinese Year. Gong Si Fa Cai. Angpona lain, nah itu enggak Bapak Ibu, itu bercanda. Oke, nah saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan? Oke, kita akan belajar, kita masuk di tahun yang baru ini, untuk kita belajar untuk mendeklarasikan firman, amin. Bapak Ibu Tuhan memberi tuntunan buat kami, tahun ini tahun complete restoration. Tahun di mana Tuhan memberikan pemulihan seutuhnya. Satu ayat yang Tuhan beri rema ketika akhir tahun sebelum masuk tahun 2024 adalah gini. Tuhan tetap tinggal di surga, Yesus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi harus ada pemulihan segala sesuatu terjadi baru dia datang untuk yang kedua kalinya. Katakan amin. Nah, salah satu hal untuk kita mencapai pemulihan segala sesuatu adalah kita harus hidup di dalam firman. Dan kita belajar sebagai bentuk langkah iman kita, yaitu kita mendeklarasikan firman. Katakan amin. Nah kita akan belajar malam hari ini, judulnya Declare the Word of God. Kita mendeklarasikan firman Tuhan. Nah saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan ini, setiap janji Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya percaya tuntunan firman Tuhan pasti membuat kita ini terus progres, terus naik. Katakan amin. Nah, saya mengajak nanti di akhir setelah kita mendengar firman Tuhan untuk kita terus memperkatakan firman dalam hidup kita. Orang yang memperkatakan firman, hidupnya akan mengalami janji penggenapan utuh terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara kita mulai dari ini. Saudara, deklarasikan firman Tuhan di atas segala situasi yang ada. Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa kita kan masuk tahun di mana tahun 2024, tahun yang sebenarnya enggak mudah karena kita juga sedang masuk tahun politik. Keadaannya biasanya nunggu, kondisi bisa berubah. Kenapa? Karena nunggu ini nanti yang kepilih siapa. Maka kita berdoa Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik, katakan amin. Nah, saudara berdoa untuk itu. Kita mungkin sudah punya pilihan, tapi biarkan apa yang menjadi pilihan Tuhan itu yang terjadi buat bangsa kita, amin. Nah, saudara, mari belajar salah satu di tahun yang kita tahu enggak mudah, deklarasikan firman. Percayai firman, perkatakan firman, maka ada sesuatu yang berubah di sana. Yuk baca sama-sama di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, yuk baca sama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ayat ini enggak asing buat kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan atau kematian kita ada di mulut Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat berkat atau melihat kutuk, ada di lidah kita. Bapak mau lihat kekayaan, kehormatan, atau yang sebaliknya, ada di lidah kita. Hidup dan mati kita tergantung apa yang kita perkatakan.
Suatu kali saya pernah membaca sebuah penelitian dari seorang profesor, dia seorang dokter juga, memperhatikan air, Bapak Ibu. Air ketika didengarkan hal-hal yang keras, musik-musik yang tidak baik, maka bentuk airnya, kristalnya itu bentuknya enggak beraturan dan tidak baik. Lalu ketika didengarkan dengan hal-hal yang baik, kata-kata yang membangun, ternyata membentuk kristal yang baik, heksagonal. Nah dari situ dia menyimpulkan bahwa 80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Berarti sebenarnya ini mengkonfirmasi apa yang ada dalam firman. Kalau apa yang keluar dari mulut kita, hal-hal yang tidak baik, maka sebenarnya gemanya akan kembali kepada diri kita yang tidak baik. Tetapi waktu kita memperkatakan firman, maka gema firman Tuhan akan datang dan itu juga akan kita alami dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara perhatikan ini. Dari Amsal 15 ayat yang keempat dari terjemahan Amplified Bible, Bapak Ibu, saya bacakan untuk terjemahannya, katakan gini, lidah yang menenangkan, dalam kurung kata-kata yang membangun, ngomong dengan saya, kata-kata yang membangun, dan menyemangati. Nah firman Tuhan itu membangun dan menyemangati, amin. Adalah pohon kehidupan. Tapi perhatikan, tetapi lidah yang menyimpang atau sesat, dalam kurung kata-kata yang membanjiri dengan hal yang tidak baik dan menekan, mengintimidasi, itu menghancurkan semangat. Nah pertanyaannya gini, Bapak Ibu mau jadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Tergantung lidah kita memperkatakan apa. Nah tahun ini Bapak Ibu, saya melihat ada banyak mujizat yang terjadi ketika jemaat, anak-anak Tuhan mulai hidup untuk mendeklarasikan firman di atas situasi apapun yang terjadi. Saya tahu mungkin kondisi kita sedang tertekan, kita sedang punya masalah, kondisi sedang mungkin kita berkata tidak baik, baik saja. Tapi dengar ini, orang yang lidahnya membangun dan memperkatakan firman Tuhan, ada sesuatu aliran yang memberi kekuatan dalam hidupnya dan membuat dia lebih dari pemenang. Ada orang-orang yang di mana dia sakit, kondisinya sebenarnya dia terbatas. Tetapi ketika lidahnya dipakai untuk memperkatakan kesehatan dan kesembuhan, ada sesuatu yang mengalir, Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Amin. Dan saya rindu Bapak Ibu mengalami janji Tuhan utuh dalam hidup kita. Walaupun kita enggak tahu, tapi yang pasti bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Katakan yes. Selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Sebentar, saya tanya dulu. Bapak Ibu mau mencintai hidup? Siapa yang pengen umur panjang, angkat tangannya. Wah kurang cepat nih. Siapa yang pengen umur panjang, angkat tangannya. Wah belum, yang lain masih lihat saya gitu. Siapa yang pengen umur pendek, angkat tangannya. Duh kok umur pendek, ada angkat tangan. Siapa yang umur panjang, tolong angkat tangannya. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Tentunya kita itu pengen ngalami keberhasilan, keberuntungan, betul ya? Gak ada orang yang pengennya sial. Walaupun orang ngomong, waduh hidupku kenapa kok sial. Nah salah satu yang kita perlu cek, perhatian ini. Ia harus, sama-sama baca, menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang, nah ini saya ngabot Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Saudara, orang bisa puasa, makan itu bisa, minum bisa. Tapi Bapak Ibu,
Puasa ngomong. Haleluya. Pernah nyoba? Saya pernah Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun tuh pasti ada masa masuk puasa Ester. Dan di puasa Ester tuh benar-benar gak makan, gak minum, dan gak ngomong. Benar-benar menyendiri gitu. Pokoknya doa sama Tuhan. Itu pun benar-benar gak ada yang diajak ngomong. Nah Bapak Ibu saya mau tanya. Orang gak ngomong itu susah Bapak Ibu. Pernah nyoba gak? Nah nanti coba. Ternyata saya menyadari berpuasa itu penting. Karena salah satunya menahan supaya lidah kita ini gak gampang ngucapin yang tidak baik, yang tadi yang jahat. Saya mau tanya, pernah disakiti semua kan? Mantap Ibu, ini luar biasa. Haleluya Bu. Yang nyakiti ada di sini enggak Bu? Bapak pernah disakiti? Pernah dikecewakan orang? Wes, kok Ibu komplit ya? Saya mau tanya, siapa yang pernah ditipu? Yang bisnis ditipu orang, diciak duitnya, pernah? Pernah? Ya semuanya pernah? Kalau ketemu orangnya gimana? Dan ternyata orangnya duduk di depan saudara. Haleluya, muji Tuhan kayak gini. Saudara mau ngomong tetap mau ngomong yang baik atau gimana? Atau Bapak mau ngomong ini ya gak sadar ya, setan. Ini. Ayo. Saya mau tanya sekarang gini. Yesus ngajari kita apa? Kalau ditampar pipi kananmu atau pipi kirimu? Berikan pipi. Nah kalau kiri yang ditampar, berikan pipi. Yang benar. Nanti kita praktekkan ya. Saya waktu pas pulang, pas nyalami saudara, langsung pok gitu. Bapak Ibu itu enggak mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu punya self defense. Seringkali kalau orang lagi ngamuk kan gini, lu nyakitin gua ya, sampai mati lu kan aku kejar. Saya dulu gitu Bapak Ibu. Lu nipu gua ya, 1 juta ya, lihat ini, balasannya 100 kali lipat. Delok no. Itu manusia. Nah, apalagi kalau ini bicara tentang perkataan. Alkitab ngomong gini, berdoalah bagi sesamamu dan musuhmu. Nah ini, berarti kalau berdoa bagi musuhmu, doanya yang baik atau yang jahat? Yang baik, betul ya? Atau gini, saudara kesel sama orang ini, kenapa orang ini gak sadar, Tuhan matikanlah dia Tuhan, hajar dia Tuhan. Bes, enggak didengar. Tapi Alkitab berkata, berdoalah buat dia, supaya pintu anugerah Tuhan terbuka buat hidupnya, pertobatan. Saudara, ini enggak mudah. Maka kalau kita lihat realita hari ini, sejujurnya saya ngomong, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Itu tidak mudah. Kalau kita mau lihat yang baik, mau lihat kehidupan yang baik, kita harus jaga lidah kita. Dan sejujurnya, ketika Tuhan memberi rema ini Bapak Ibu, saya ngomong Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengekang lidah ini, lidah tak bertulang. Seringkali banyak menyakitkan dan seringkali justru lewat lidah yang sama kita bisa mendatangkan berkat, tapi lewat lidah yang sama justru kita mendatangkan kutuk bagi orang lain juga kepada diri kita sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu pintar, Bapak Ibu sukacita? Sukacita. Kalau nilainya bagus, Bapak Ibu akan ngomong apa? Hebat, ini memang anak papi, ini keturunan papi pinter-pinter. Nek nilainya elek. Gak ngomong, biasa neng ini, anak isopo, wis itu bablas terus no. Anak isopo lali nih anak dewi lho Bapak Ibu. Betul kan?
Kita ngomong apa adanya. Sama Bapak Ibu yang hari ini punya karyawan. Kalau karyawan Bapak Ibu kurang baik, ngeselin lah. Dikasih tahu itu bagus, tapi seringkali tanpa sadar perkataan kita jauh lebih tajam daripada itu. Saudara, saya ini produk anak yang ngalami di mana saya masa kecil itu dengan engkong saya, kakek saya. Kakek saya itu alirannya aliran Jepang, Bapak Ibu. Salah tendang, salah sikat. Dan seumur hidup saya itu pernah dipukul pakai itu, Bapak Ibu. Ini sudah diikat karena saking nakalnya, Bapak Ibu. Diikat lalu dipukul pakai parut, Bapak Ibu. Lalu waktu pas dipukul pakai parut itu dia ngomong gini, anak setan, oh yang buruk aja itu ucapin. Nah ketika saya bertumbuh remaja, apa yang muncul Bapak Ibu? Oh anak setan lagi di jalan, oh anak setan, hidup gak karu-karuan. Maka ketika saya hari ini bisa ditangkap Tuhan, melayani Tuhan, saya menyadari satu hal Bapak Ibu. Ternyata perkataan itu powerful sekali. Saudara ingin melihat yang baik, mari belajar untuk menjaga lidah kita, untuk terus mengucapkan yang baik. Amin. Mengucapkan yang baik itu mudah atau tidak? Loh, malah susah. Kalau di gereja gini Bapak Ibu, suci, suci semua. Tapi waktu di rumah, waktu sesuatu yang kita harapkan tidak seperti yang kita mau. Baru di sana yang keluar kadang yang sebaliknya. Betul atau tidak? Maka malam hari ini mari belajar cabut itu. Saudara, kalau bukan Tuhan itu yang mulihkan Ping An yang berdiri di sini. Saya ini orang yang terlalu pahit dengan hidup ini, Bapak Ibu. Karena sejak dari kecil saya sudah mengalami keterpisahan dengan orang tua, mengalami banyak hal, Bapak Ibu. Dan salah satunya perkataan itu. Koko saya pinter, Bapak Ibu. Ranking, wih, ini cucune ngkong paling pinter nih. Barang aku nilainya elek Bapak Ibu. Padahal beda siji sak poin tok. Dia 8 aku 7. Itu Bapak Ibu. Itu menyakitkan. Dan itu membentuk karakter kita. Nah padahal Alkitab ngomong, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik, harus jaga lidahnya. Nah ini yang tidak mudah. Karena kalau kita nggak jaga, kita akan sembrono dengan perkataan kita. Padahal apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Bapak Ibu mau menuai yang baik? Ayo taburkan semua yang baik. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan firman, sebenarnya firman itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita mengucapkan janji Tuhan itu juga yang akan kita tuai dan kita alami dalam hidup kita. Maka saya mengajak kita semua hari ini, ayo terus deklarasikan firman di atas semua situasi. Saudara, orang Israel itu mengalami banyak hal daripada Tuhan. Dia ditolong Tuhan di Mesir dengan tangan yang teracung Tuhan membela Israel. Perhatikan, satu malam Tuhan membuat akhirnya orang Mesir melepaskan mereka dan orang Mesir bermurah hati bawain mereka dengan kekayaan. Tapi lihat, ditolong Tuhan, mereka lihat mereka yang tinggal awalnya di Goshen, di Mesir terjadi itulah, di Goshen gak terjadi apa-apa. Mereka lihat laut terbelah, mereka lihat mana, tapi lihat ketika mereka melihat kesusahan, mereka lihat yang namanya ada pergumulan, mulutnya yang tidak bisa dijaga. Betul atau tidak? Mulai apa? Wah. Lebih baik aku mati aja. Tuhan bawa kami hanya untuk mati di padang gurun aja. Kalau saudara lihat generasi awal, gak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Waktu saya baca itu Bapak Ibu,
betapa mengerikan orang yang sudah terima janji Tuhan, tapi enggak ngalami tanah perjanjian itu. Suatu kali pernah melayani satu keluarga, waktu itu saya masih ada di Banjarmasin Bapak Ibu. Nah ketika di Banjarmasin melayani keluarga ini Bapak Ibu, nah keluarga ini anak perempuannya itu sudah berkeluarga, tapi ketika dia berkeluarga dia mengalami krisis. Karena memang dari dulu dia merasa tidak nyaman dengan apa yang ada. Kenapa? Karena dari kecil dia terus diomong yang negatif tentang hidupnya. Maka anak ini akhirnya stres Bapak Ibu. Lah waktu stres datangnya ke gereja. Lalu di gerejanya waktu itu, gerejanya itu ada di lantai 5 Bapak Ibu. Lah di lantai 5 di atasnya di ujung gini, megang pisau, langsung aku bunuh, teriak-teriak gitu. Aku bunuh diri nih. Orang tuanya datang semua, aku bunuh diri nih. Nah, ketika saya ketemu ini Bapak Ibu, yang lain jangan. Di sana Tuhan ngasih saya hikmat. Orang seperti ini yang butuh dipulihkan itu hatinya. Dia ngancam pakai pisau gitu. Tak bunuh, tak potong. Karena saya tahu ini nggak mungkin dia akan potong. Saya ngomongin, yes potong, tak tunggu. Ayo dipotong aja. Tak potong, ayo dipotong. Saya ngomong, tak potong, gak dipotong-potong. Nangis Bapak Doprok akhirnya. Dari situ Bapak ya, saya langsung tarik dia. Besoknya saya jauhin, tak tarik. Kamu kenapa? Terlalu pahit. Dulu aku diomongin hal yang buruk dari orang tuaku. Hari ini ketika aku sudah menikah pun suamiku mengatakan itu. Jadi sesuatu yang sudah dibangun itu muncul hari ini. Saudara, ketika saya dengar itu, saya temukan orang tua, suaminya ada di situ. Cabut perkataanmu yang tidak benar. Nah saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita membawa banyak dampak dalam hidup kita. Maka kita perlu belajar untuk memperkatakan firman dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, mengapa kita perlu mendeklarasikan firman? Yuk baca sama-sama Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, ternyata orang yang mendeklarasikan firman, itu sama saja mengizinkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu memerdekakan dia. Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman-Mu kebenaran. Jadi waktu seseorang itu mendeklarasikan firman, sebenarnya tanpa dia sadari mengizinkan firman itu memerdekakan hidupnya. Nah hari ini saya menemukan bahwa ada banyak orang, bisa jadi ada di persekutuan, bisa ada di cell group, bisa ada di kelompok-kelompok komunitas rohani, bahkan ada di gereja, tapi hidupnya itu enggak merdeka. Kenapa? Karena tidak mengizinkan firman memerdekakan hidupnya. Lah salah satu membuat firman memerdekakan hidup kita adalah perkatakan firman. Kita sudah baca nih, kita sudah renungkan nih, perkatakan firman. Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah keluar dari hati kita. Maka orang yang mendeklarasikan firman, hidupnya pasti utuh, hidupnya pasti dimerdekakan Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Nah saudara, ayo deklarasikan firman. Orang-orang yang terikat, orang-orang yang sakit akan mengalami kesembuhan, kemerdekaan. Waktu mereka berjumpa dan mengimani, waktu mereka mendeklarasikan firman. Saudara, saya punya satu kesaksian. Waktu di masa-masa COVID, beberapa waktu yang lalu.
Ada salah satu pengerja di tempat kami, Bapak Ibu kena COVID, lalu masuk ke ruang, diisolasi. Di tempat itu dia bercerita, dia awalnya baik-baik aja, tiba-tiba habis disuntik, gak tahu disuntik apa gitu. Dia tuh merasa langsung kayak apa nih namanya, kayak sudah halusinasi gitu Bapak Ibu. Tapi dalam halusinasinya antara sadar dan tidak sadar. Dia itu yang dikatakan susternya. Dia itu jalan lalu ngucapin firman Tuhan Bapak. Ngucapin firman Tuhan, ngucapin firman Tuhan, ngucapin firman Tuhan, ngucapin firman Tuhan, ngucapin firman Tuhan. Lalu doain orang-orang di situ satu-satu doain. Lalu deklarasin firman Tuhan. Setelah selesai, blek. Ini yang diceritakan susternya. Karena dia kan dalam posisi gitu. Tiba-tiba langsung panasnya itu langsung gak turun. Set. Dan dia ngerasa ini. Tubuhnya tiba-tiba kayak keluar keringat dingin. Dan dia merasa lebih baik. Dan dia selamat dari itu. Nah ketika dia ditanya suster. Loh Bapak tadi kenapa? Loh emang kenapa? Selama masa ketika habis disuntik itu Bapak Ibu. Dia itu hampir 1 jam itu muter di rumah sakit itu. Enggak tahu didoain orang kamar ini. Ngucapin firman. Nah waktu saya mendengar kesaksian dari pengerja ini Bapak Ibu. Sebenarnya sadar dan tidak sadar. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memerdekakan kita di tengah ketidaktahuan kita. Amin. Loh kita kan enggak tahu dalam tubuh kita ini ada apa. Tapi yang pasti orang yang suka memperkatakan firman Tuhan, pasti janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Nah Bapak Ibu ini yang perlu kita hidupi. Saya tahu langit dan bumi lenyap suatu kali. Tapi firman-Nya akan tinggal tetap. Berarti kalau firman-Nya kita taruh dalam hidup kita, diperkatakan dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang sebenarnya secara manusia kita mungkin bisa menyerah. Tapi waktu kita mendeklarasikan firman, saya percaya kuasa firman tidak akan pernah berdusta dalam hidup kita. Firman pasti digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, izinkan firman memerdekakan hidupmu. Ada orang-orang yang terikat oleh banyak hal ketika mereka mendeklarasikan firman. Firman mengisi hidupnya. Orang itu tiba-tiba mulai membenci kehidupan berdosa. Ikatan-ikatan itu dilepaskan. Maka saudara, setelah pelayanan pelepasan, yang perlu ditaruh adalah firman harus menjadi bagian dalam hidupnya. Nah seringkali ada banyak orang di pelayanan pelepasan, wah didoakan setani metu. Habis itu orang itu enggak dibawa untuk hidup dalam firman. Atau firman menguasai hidupnya. Maka berapa banyak orang akhirnya justru ketika kecentok, nah ini gak bahasa Jermannya dari dia ngalami banyak, akhirnya jadi batu sandungan, dia tersandung dengan banyak, akhirnya kecentok, itu bahasa Jermannya Bapak Ibu. Langsung dia merasa, aduh, usah gereja-gerejaan. Nah banyak orang gak gini Bapak Ibu. Maka izinkan firman terus ada dalam hidup kita dan kita perkatakan. Ayo ngomong ke saya, firman harus saya deklarasikan. Saya mau ngomong kayak gini, kalau Alkitab berkata engkau akan terus naik dan tidak pernah turun, itu firman? Jadi jangan ngomong kayak gini, wah kemarin susah, wah gimana tambah susah, salah ngomongnya. Sudah harus ngomong, tetap naik dan tidak pernah turun. Ada tantangan, Tuhan membawa kita terus naik. Ada pergumulan, tetap membawa kita naik. Ada masalah, tetap Tuhan akan membawa kita naik. Bukan turun, katakan amin. Makanya Bapak Ibu, selalu Tuhan itu punya acara ketika kita terus belajar untuk mendeklarasikan firman. Ayo, siapa yang suka ngomel? Bapak Ibu, saya itu banyak berubah. Suami istri, nek wis ra cocok, walaupun pendeta Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Siapa yang suka ngomel biasanya? Dari mata Bapak Ibu saya tahu, ojo ngomong loh, ojo ngomong. Nah, saya jujur Bapak Ibu, enggak mudah loh.
apalagi suami istri. Tahu firman, kadang ketika, ya Tuhan, haleluya. Kejadian dalam hidup saya membuat saya berubah. Baik istri saya. Belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu. Istri saya kerja di farmasi, dia karirnya luar biasa, jadi senior area manager di perusahaan Perancis. Saya waktu itu masih full timer, sebuah gereja di Semarang. Dari sekolah Alkitab kayak gini. Bapak Ibu, habis pelayanan, capek, kesel, pulang ke rumah Bapak Ibu, berharap ada sesuatu gini. Akhirnya dari percakapan itu tiba-tiba jadi tersulut sama-sama emosi. Lalu istri saya ngomong kayak gini, Papi tahu firman, tapi Papi Farisi. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Dia ngomong Farisi itu paling menyakitkan. Betul ya Pak Pendeta ya? Betul, itu paling gak enak Bapak Ibu. Farisi. Waduh, ini di dada ini rasanya, Tuhan, ini bojo ngomong ini, tak timpal ya betul. Dalam emosi Bapak. Mami juga. Mami. Yahudi, saya bilang gitu. Sudah ngerti Yahudi itu terkenal apanya? Keras tenggar tengkuknya, keras kepalanya. Saya langsung kalau kayak gitu apa Bapak? Gencatan senjata. Istri di kamar sebelah, saya di kamar sebelahnya. Di tengah saya merenung kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan, Roh Kudus itu bicara. Pengen bojomu jadi bener Yahudi yang tegar tengkuk. Enggak Tuhan, lo lebar pelayanan lo. Waduh Tuhan, ampuni Tuhan. Dan biasanya kalau suami istri ada masalah, siapa yang mendatangi duluan? Istri. Oh, aduh. Bapak Ibu, peraturan pertama, istri tidak pernah salah. Kalau istri salah, lihat peraturan pertama. Enggak. Bapak Ibu, saya datangi. Sorry ya, salah ya, aku cabut perkataanku. Selesai Bapak Ibu. Nah maaf. Dari situ mengubahkan banyak hal. Maka saya bisa cerita ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin perubahan terjadi dalam pernikahan kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Izinkan firman. Bahkan kalau sesuatu itu kenyataannya dia itu memang ngeselin, jengkelin. Tetap belajar mengucapkan hal yang sesuai firman. Katakan amin. Saya mau tanya jujur nih, kalau dompetnya kosong dan saudara sadar, saudara mungkin gak boros, tapi memang kurang kenyataannya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau ditanya orang, uangmu ada tak? Jawabannya adalah, tak nyilih sih ya. Nih, saya itu belajar kayak gini Bapak Ibu. Belajar memperkatakan firman. Maka ketika dalam kondisi-kondisi, ketika proses Tuhan terjadi, didikan Tuhan terjadi, saya hanya belajar, Tuhan firman-Mu kebenaran. Bukan firman yang harus berubah oleh karena saya, tapi biarkan saya yang harus berubah oleh firman. Dan saya praktekkan itu Bapak Ibu. Kadang di tengah kondisi ini, Tuhan, janda di Sarfat dipelihara Tuhan, ini dipelihara Tuhan. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya sekadar hal yang jasmani, tapi yang rohani aku ngalami. Aku memperkatakan itu dan aku percaya itu jadi. Saudara, dalam hidup pelayanan kami, saya bisa membuktikan firman Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Bahkan di saat kita mungkin hari ini pun belum melihat janji Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan menjawab kita dalam firman-Nya dengan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi ngomong ke saya, firman memerdekakan saya. Saya harus mendeklarasikan firman. Amin. Coba yang datang dengan istrinya atau suaminya ngomong kayak gini. Engkau suami atau istri yang terbaik. Ayo diucapkan gitu. Nah, engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Amin. Iya. Karena saya pernah khotbah kayak gini Bapak Ibu.
Ternyata di tengah KKR saya tantang, siapa yang hari ini datang tidak dengan istri dan suaminya? Loh ada loh Bapak Ibu. Di sebuah KKR gereja besar yang datang itu dengan, maaf Bapak Ibu, bukan dengan istrinya. Loh bisa loh. Hari ini. Makanya saya berkata Bapak Ibu, firman itu harus memerdekakan kita. Makanya saya ketika menyadari ini, perlunya gereja untuk kita kembali kepada firman. Dan firman menjadi standar utama dan pertama dalam hidup kita semuanya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu mendeklarasikan firman? Oke, ya. Markus 1 ayat, ini 1 atau berapa ini kepotong lihat. 1:25 dikatakan gini. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara, yang kedua, kenapa kita perlu mendeklarasikan firman? Karena waktu kebenaran firman itu kita nyatakan, dideklarasikan, sebenarnya kita sedang menyatakan kuasa Tuhan. Ngomong dengan saya, menyatakan kuasa Tuhan. Maksud saya gini Bapak Ibu, ketika Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan ini, apa yang Yesus katakan? Karena dia sang firman, firman itu sendiri, maka dia berkata kepada roh jahat itu, yang menguasai orang ini, keluarlah, diam, keluarlah. Ada sesuatu yang diperkatakan, maka setan harus tunduk kepada firman. Setan keluar. Kuasa Tuhan dinyatakan, orang yang dirasuk roh jahat mengalami kemerdekaan. Nah sama, dalam hidup kita, kalau saudara ingin mengalami, dalam pelayanan kita ada sesuatu, orang-orang yang mengalami keterikatan dan saudara ingin nyatakan kuasa Tuhan, deklarasikan firman di sana. Maka lihat, maka firman akan berkuasa dan membebaskan orang-orang yang terikat. Suatu kali dalam sebuah ibadah seperti ini, Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan membawa saya sebelum khotbah, suruh membaca satu nats firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang terikat, kepada orang ini. Sampaikan firman. Di tengah menyampaikan firman itu Bapak Ibu, tiba-tiba orang-orang di kiri kanan manifestasi. Tiba-tiba ada yang punya jimat, mengalami manifestasi, tim doanya layani. Sebenarnya kuasa Tuhan akan bekerja saat firman itu dideklarasikan dengan bebasnya. Nah sebenarnya yang mengubahkan hidup orang adalah ketika firman dideklarasikan. Ada kuasa yang tercurah. Jadi Bapak Ibu, hari ini banyak orang ngejar kuasanya. Bagaimana, kan hari ini lagi heboh tuh. Hamba-hamba Tuhan yang sakti dalam tanda kutip. Menurut saya, kita ini bisa jadi sakti bukan karena sesuatu, tetapi kita jadi punya pengurapan daripada Tuhan karena ada firman Tuhan di sana dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi deklarasikan firman. Suatu kali ada orang tanya, Pak tolong nubuatin saya. Saya bingung. Ini doanya gini, Pak tolong Pak, saya dinubatin, Bapak lihat apa? Saya ditanya gitu, Bapak lihat apa dari saya? Nah, saya bingung Bapak Ibu. Lihat ada sesuatu enggak Pak? Enggak. Lalu ketika di doa saya nubatin kayak gini. Dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan ada padamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba ngomong melongo, Pak kalau yang itu saya sudah tahu. Loh, maksudnya yang mana? Bapak lihat, katanya ada, ya maaf ya Bapak Ibu, ada pendeta katanya lihat ada kelinci atau ada apa, katanya ada bayang-bayang. Yang gitu lu dengerin. Ketika firman, aku udah tahu itu. Nah, banyak orang Kristen jadi Kristen yang klenik Bapak Ibu.
Saya percaya peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Tapi untuk menaklukkan itu, dengar, setan tunduk di dalam nama Yesus. Setan tunduk ketika ada firman dideklarasikan di sana. Setan itu enggak takut sama kita, tapi dia takut karena kita ada di dalam Yesus dan roh Allah ada dalam kita. Dan perkataan kita ada firman Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, saya percaya ketika melayani orang-orang yang kerasukan orang gini, saya hanya ngomong gini, saya deklarasikan firman. Saya enggak perlu tanyain, siapa kamu? Dari mana? Aku roh pekuburan. Alah ditakoki ngono. Wong setan ngapusi ditakoki. Nah, maksud saya. Kamu dari mana? Lalu suaranya berubah. Aku dari sana. Ya, kesuwen Bapak Ibu. Yang kita perlu tahu, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi tidak ada yang boleh menguasai kecuali roh Allah. Satu. Yang kedua, firman harus dideklarasikan. Maka kata ini yang harus dikatakan, diam, keluarlah. Selesai. Lupa nanti kalau dia bergoyang-goyang, nanti serangan balik. Saya percaya, setan itu gak bisa bunuh kita. Karena setan gak punya kedaulatan atas hidup kita. Kita ini ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Maka saya percaya itu Bapak Ibu. Malam-malam jam 11 malam ditelepon. Telepon, Pak, ini istri saya kerasukan. Bukan jemaat saya, gereja liya Bapak. Kadang saya itu bingung Bapak Ibu. Gereja nek belum besar, diteleponi kon ngusiri setan. Barang setannya metu balik nih gereja. Kadang gitu. Saya itu Tuhan, haleluya, kenapa Tuhan gitu? Itu yang saya alami. Jam 11 malam suruh layani. Kenapa? Istriku kerasukan. Saya tanya, ke gereja enggak? Ya kami ke gereja. Yang benar saya tanya. Enggak mungkin kalau dia ada di dalam Tuhan, bisa kerasukan. Cerita panjang, ternyata istrinya selingkuh. Selingkuh, ketahuan suaminya. Maka yang selingkuhannya enggak mau misahin, diguna-gunai. Nah, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tapi kalau ada alasannya, kena. Kalau jam 11 gitu kayak jadi orang gila, kayak orang gini. Saat bawa Pak gini. Terus bawa, doain. Saudara, yang kayak gini-gini, kenapa? Karena mereka hanya suka ke gereja, tapi mereka enggak mau mengizinkan firman menguasai hidupnya. Maka Bapak Ibu, saya kalau lihat kayak gini, deklarasikan firman. Firman akan mengubah orang-orang yang terikat menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Karena kuasa Tuhan turun atasnya. Katakan amin. Sekarang coba tanya dalam dirimu. Kalau engkau hari ini butuh kuasa Tuhan, belajarlah untuk mendeklarasikan firman. Saudara, ada masa-masa dalam hidup saya, ketika saya bergumul, saya pernah cerita enggak ya? Waktu istri saya hamil 3 bulan, anak saya yang pertama, dia pendarahan. Habis pendarahan, dia awalnya kena DB Bapak Ibu. DB, kena tipes, lalu pendarahan Bapak Ibu. Nah itu lagi ngandung anak saya yang pertama. Itu sudah ditransfusi darah. Dan orang DB ditransfusi darah di tengah pendarahan itu enggak boleh Bapak Ibu. Karena kan keluar terus. Trombositnya itu enggak naik-naik. Sudah pucat, sudah kamar mandi, waduh saya jujur Bapak Ibu. Baru pertama kali lihat pendarahan tuh, saya pikir kayak orang menstruasi aja, enggak. Ngocor. Saya sampai takut, bener takut. Dan dokter sudah ngomong kayak gini, Pak, kalau sampai nanti dikasih obat yang lebih keras, yang penting ibu ini pulih, itu bisa ganggu janinnya. Kalau sampai janinnya kenapa-kenapa, iya kemungkinan, wes gak apa-apa Pak. Yang penting ibu selamat, anaknya dalam tanda kutip dikorbankan. Pilihan itu gak mudah loh Bapak Ibu. Saya waktu itu di Semarang,
di rumah sakit Elizabeth ya. Itu kan tempat tidurnya bisa dinaik gini Bapak Ibu, naik turunin. Itu tak naikin sampai tinggi. Saya di bawah itu, saya doa. Nah di tengah saya doa di situ Bapak Ibu, saya nggak bisa air mata, mungkin nggak ngerti bagaimana. Tapi Tuhan izinkan saya gini. Kalau firman Tuhan berkata oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Berarti kuasa Tuhan memang mau menyembuhkan kita. Garis bawah itu. Kalau engkau mendeklarasikan oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Itu bukan hanya sekedar genep-genep untuk nyenangin hati kita. Enggak. Saya di situ Bapak Ibu sujud, posisinya enggak kakuan, sujud, glosor gini. Saya mengatakan oleh bilur Yesus, anakku sembuh, istriku sembuh, anakku sembuh, istriku sembuh. Apa seketika itu langsung tiba-tiba dia gini enggak. Satu malam itu menjadi malam yang paling horor Bapak Ibu. Karena saya lihat dia tak lihatin. Wah dia tidur masih gini. Saya takutnya bablas Bapak Ibu. Karena kondisi trombositnya turun. Sudah lumayan. Tapi di tengah itu, ketika terus mendeklarasikan firman, pagi harinya ketika terbangun saya lihat kondisi gimana. Ketika dia ke kamar mandi, biasanya kalau saya bopong langsung keluar Bapak. Hari itu tiba-tiba pendarahan itu berhenti. Suhu tubuhnya turun dan dokter ngomong dalam berapa waktu dia dipulihkan dan pulang. Di situ saya lihat anak saya lahir sehat, istri saya sehat. Maka ketika saya lihat Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, rancangan Tuhan buat kita rancangan damai sejahtera, untuk supaya Bapak Ibu itu belajar mendeklarasikan firman, mempercayai kuasanya, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama. Katakan amin. Nanti tanya ke istri saya, betul enggak yang diomongin? Iya. Dan itu malam itu menjadi malam paling horor buat saya. Gak mudah Bapak Ibu. Tapi orang yang mendeklarasikan firman Tuhan sedang menyatakan kuasa Tuhan. Terakhir Bapak Ibu. Kenapa kita perlu mendeklarasikan firman? Yuk buka Roma 10 ayat 8 baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang ketiga adalah kenapa kita perlu mendeklarasikan firman. Karena waktu kita mendeklarasikan firman, kita ini sedang membangun iman kita. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin sering Bapak Ibu mendengar firman, iman Bapak Ibu akan bertumbuh. Tanpa saudara harus karbit-karbit. Firman adalah bahan dasar untuk iman kita bertumbuh. Maka waktu kita tadi, firman iman itu ada di dalam mulut, dekat dengan mulut dan hati kita. Kenapa kok diomong ada di hati sama di mulut? Karena apa yang ada dalam hati, itu ngefeknya selalu akan lewat perkataan. Coba kalau orang percaya, maaf nih, dia tidak berani mengucapkan apa yang dipercayai. Sebenarnya dia sedang kehilangan banyak keuntungan daripada firman yang harusnya digenapi dalam hidupnya. Contoh, saya mau tanya, Bapak Ibu yang punya usaha percaya usaha Bapak Ibu diberkati? Tapi kalau tonggo kiri kanan kita ngomong gini, gimana usahanya? Wes ngene iki. Sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku. Nah, ayo terus ngomong kayak gitu. Sing tuku ra teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Terus ucapin, saya akan lihat Bapak Ibu, itu tanpa sadar,
imanmu akan kebawa ke sana. Memang. Kono sepi, maka tokoku jadi itu loh. Coba Bapak Ibu, saya nggak tahu di sini usahanya apa atau mungkin ada gereja. Percayalah, Bapak Ibu diberkati dengan gereja yang besar. Ini Neta hitung kursinya kira-kira ada sekitar 200-an ada ya, 200-an. Berarti kalau Tuhan nyiapin tempatnya, nyiapin kursinya, saudara percaya enggak Tuhan yang akan memenuhkan ini dengan cara yang ajaib. Nah, lah ya, nanti nih orang tiba-tiba ngomong kayak gini, kok gini ya, ketoke kok orang ini, ketoke sepi ya, iya sepi, aja malah iya sepi, oh, memang sepi, wes gereja tutup, nah itu nanti ujungnya. Justru saya itu belajar, tadi Pak Gembala sempat ngomong, harusnya hari ini mungkin ada banyak orang yang akan absen karena malam Imlek. Wajarnya kita ini libur. Nah, tapi bersyukurnya Pak Gembala ini tadi ngomong, iya, tapi tetap kita ini. Buat saya Bapak-Bapak, that's faith, itu iman. Lebih enak hari ini kita ngumpul. Besok Imlek tinggal kyonghi. Saudara, tapi kalau kita hari ini bisa, sebenarnya itulah iman. Iman itu berkaitan dengan mulut kita. Maka kalau saudara ngomong iman, selalu dasarnya adalah firman. Firman ngomong apa? Taruh itu dalam hidupmu. Nah, saudara sekilas tentang iman, perhatikan ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan ini. Apakah iman itu? Ini sederhana. Iman ialah keyakinan bahwa apa saja yang kita inginkan akan terlaksana. Saudara percaya ini enggak? Iman ialah, sama-sama baca, keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Saya mau tanya, Bapak Ibu yakin apa yang kau imani akan terlaksana? Maka apa yang kau imani? Ya diperkatakan. Lanjut, iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ngimani sesuatu, sebenarnya itu sudah ada. Cuma belum kita lihat sekarang. Waktu saya tahu terjemahan ini Bapak Ibu, saya menyimpulkan ketika seseorang mendeklarasikan firman, sebenarnya imannya akan bangkit. Dan di dalam iman itu akan muncul sebuah keyakinan dan kepastian. Ngomong ke saya, keyakinan, kepastian. Amin. Nah, maka ini terakhir Bapak Ibu, yuk baca sama-sama. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu, ayo ngomong saya, berkata, ayo ngomong, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi sebenarnya iman berkaitan dengan perkataan. Saudara tahu ono gunung di depan, masalah, mau ada pergumulan, mau ada apapun. Saudara ya pancet aja. Tapi waktu Bapak Ibu ada firman, membangun imanmu, saudara memperkatakan imanmu. Gunung yang menghalangi kita bisa beranjak. Artinya Tuhan itu sebenarnya sudah memberi otoritas dalam hidup setiap kita semua. Sejarah membuktikan kan ada Gunung Mukatam itu yang disebut apa nih gereja sampah toh, yang di Mesir yang pindah bergeser. Gara-gara raja waktu itu dengar ada pendeta yang khotbah tentang katanya bisa memindahkan gunung. Menurut raja ini raja istananya ketutup gunung harus geser. Raja itu ngundang orang Kristen ini, pendetanya, kalau engkau gak bisa ngindahin gunung ini, dibunuh semuanya. Dan ternyata
hamba Tuhan ini membuktikan orang yang percaya, orang yang mendeklarasikan firman, berkata-kata kepada gunung, gunung pindah. Dan itu terjadi. Nah makanya Bapak Ibu hari ini, apa yang Bapak Ibu hari ini sedang engkau alami. Kalau engkau sedang punya masalah, engkau punya pergumulan yang berat, engkau punya sesuatu yang kau berkata, Pak aku terintimidasi, Pak aku sedang mengalami Pak tekanan-tekanan. Mari berkata dalam imanmu, deklarasikan firman, perkatakan firman, biar engkau melihat bahwa tidak pernah Tuhan yang berjanji lewat firman-Nya itu berdusta. Tapi engkau akan mengalami dan berkata, memang firman Tuhan itu hidup. Amin. Bapak Ibu mengalami ini dengan Tuhan? Amin. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Haleluya. Saya minta kunci D ya. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ayo bawa hatimu, malam hari ini deklarasikan firman Tuhan di atas segala situasi dalam hidup kita.